Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita udah bahas tentang limit aljabar, kali ini kita akan lanjutkan lagi matematika wajib untuk kelas 11. Setelah limit aljabar, kita bahas turunan aljabar ya. Nah, di video pertama ini kita akan mulai dari proses dasar dari turunan aljabar ya. Nah, turunan aljabar sendiri ini dia masih ada hubungannya dengan limit ya, karena turunan dari sebuah fungsi, katakanlah fungsinya itu y sama dengan fx, dia didefinisikan sebagai limit h menuju 0 dari fx ditambah h dikurang fx dibagi h. Nah, itu definisi dari turunan aljabar itu sendiri. Jadi prosesnya sebenarnya masih berhubungan dengan limit ya. Untuk simbolnya sendiri, kalau fungsinya itu adalah y sama dengan fx, biasanya ditulis untuk turunannya ditulis dengan simbol y aksen atau f aksen atau dy per dx. Jadi kalau kita punya, katakanlah fungsinya y sama dengan fx, lalu kita turunkan dengan proses turunan, itu dia jadi y aksen atau jadi f aksen, atau boleh ditulis juga dy per dx. Itu sebenarnya adalah kita menghitung limit h menuju 0 dari fungsi fx tambah h dikurang fx dibagi h. Nah, tapi pada prakteknya untuk menentukan turunan dari suatu fungsi fx itu sendiri, kita cenderung tidak menggunakan limit karena kita sudah punya rumus dasar tersendiri untuk turunan aljabar. Nah, adapun untuk rumus dasar turunan aljabar itu sendiri biasa ditulis untuk fungsi yang berbentuk perpangkatan ya, katakanlah bentuknya fx sama dengan ax pangkat n. Kalau ini kita turunin, itu prosesnya si pangkat n-nya ini turun, nanti dia jadi perkalian dengan si koefisien x-nya, kemudian pangkatnya ini dikurangi 1. Sehingga turunannya atau f aksen x itu adalah a dikali n x pangkat n-nya berkurang 1. Jadi pangkatnya jadi ngurang 1 ya. Kalau bentuknya fungsi konstanta atau tidak ada variabel x-nya, nanti turunannya dia udah langsung jadi 0. Mau konstantanya mau angka berapapun, diturunin dia tetap aja nilainya adalah 0. Nah, itu rumus dasar turunan yang akan selalu kita pakai selama kita berada di bab turunan ini. Jadi ini harus diingat baik-baik ya. Kita lihat aja langsung contohnya untuk lebih jelasnya. Yang pertama, tentukan turunan dari fungsi. Nah, fungsinya fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 7. Nah, karena ini fungsinya fx, berarti kita turunin dia menjadi f aksen x sama dengan, nah pangkatnya turun, 2 kali 3 x pangkat, nah pangkatnya ngurang 1, 3 kurang 1, ditambah, ini juga sama, pangkatnya turun, 5 kali 2 x pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1, kurang 3, nah ini x pangkat 1, pangkatnya turun, berarti dia jadi 3 kali 1, x pangkat 1 kurang 1. Ditambah, ini konstanta, tidak ada variabel x-nya, berarti turunannya dia menjadi 0. Nah, itu kalau kita tulis proses untuk penurunannya ya. Tapi kalau kita sudah merasa cukup percaya diri dengan proses turunannya, nggak usah kita tulis, bisa langsung dihitung aja. 2 kali 3, 6, x pangkat 3 kurang 1 jadi pangkat 2, tambah 5 kali 2, 10, x pangkat 1, nggak usah ditulis, kurang 3 kali 1, 3, x pangkat 0. X pangkat 0 itu berarti x-nya udah nggak ada lagi, jadi nggak usah ditulis lagi x, ditambah 0. 0 nggak usah ditulis. Nah, berarti turunan dari fx dia menjadi f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 3. Nah, itu proses dari turunan fungsi aljabar. Sebenarnya cukup gampang sebenarnya, paling nanti variasi-variasi soalnya aja yang perlu kita lakukan pembiasaan ya. Untuk menambah pengalaman kita menurunkan fungsi aljabar ini, kita lihat contoh-contoh lainnya.
Contoh yang kedua, nah sekarang kita punya fungsinya gx, di mana gx itu x pangkat 10 kurang 2x pangkat 7 kurang 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3. Nah, kalau kita udah cukup yakin dengan rumus turunan aljabar yang kita ingat, nah kita bisa langsung turunkan. Ini fungsinya gx, berarti dia jadi g aksen x sama dengan 10 pangkatnya turun jadi 10x pangkat kurang 1 jadi 9 kurang 2 kali 7 berarti 14 x pangkat 7 kurang 1 6 kurang 3 kali 5 15 x pangkat 5 kurang 1 4 tambah 2 kali 3 6 x pangkat 3 kurang 1 2. Nah, jadi kita peroleh di sini g aksennya adalah 10x pangkat 9 kurang 14x pangkat 6 kurang 15x pangkat 4 tambah 6x pangkat 2. Cukup sederhana ya. Kita lihat lagi model lainnya. Nah, kali ini kita menghitung nilai ya, nilai dari turunannya. Di sini diketahui fungsi fx-nya sama dengan 2x pangkat 4 kurang 2x pangkat min 2 min 3x pangkat min 1 tambah 2. Nah, di sini paling hati-hati untuk menurunkan pangkat min ya, karena biasanya masih ada yang suka salah dalam mengurangi bilangan negatif. Jadi ini kita punya fungsi fx, berarti kalau kita turunin jadi f aksen x, coba kita tulis dulu prosesnya ya. Berarti ini jadi 2 kali 4 x pangkat 4 dikurang 1 kurang 2 dikali pangkat min 2-nya turun, berarti jadi 2 kali min 2 x pangkat min 2 kurang 1, karena pangkatnya selalu kita kurangi 1, min 3 kali min 1, pangkat min 1-nya turun, x pangkat min 1 min 1. Tambah, ini konstanta berarti turunnya jadi 0. Jadi dari sini kita peroleh, kalau kita hitung, berarti ini turunnya adalah 8x pangkat 3, min ketemu min berarti jadi plus x pangkat min 3, min ketemu min jadi plus 3x pangkat min 2, tambah 0, nggak usah ditulis. Untuk menghitung pangkat negatif, paling kita perlu ingat bentuk eksponen ya. Kalau pangkat negatif itu bentuk lainnya adalah bentuk rasional atau pecahan. Berarti ini juga boleh kita tulis 8x pangkat 3 tambah 4 per x pangkat 3. Jadi kalau pangkat negatif bisa kita jadiin bentuk per, tapi pangkatnya jadi positif, tambah 3 per x pangkat 2. Ini kalau dibutuhkan, tapi karena dia nanyanya f aksen min 1, sebenarnya ini nggak terlalu perlu ya. Tapi kalau angkanya angka lain mungkin cukup dibutuhkan juga. Nah, kalau untuk menghitung f aksen min 1-nya, berarti tinggal kita ganti x-nya jadi min 1 di fungsi turunannya ya. Berarti 8 min 1 pangkat 3 tambah 4 per min 1 pangkat 3 tambah 3 per min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 3 min 1 kali 8 berarti jadi min 8. Min 1 pangkat 3 min 1, 4 per min 4 per min 1 berarti dia jadi min 4. 3 per min 1 pangkat 2 jadi 1, 3 per 1 jadi 3. Jadi ini dia menjadi min 9 ya, berarti f aksen min 1 yang nilainya adalah min 9. Nah, itu kalau dia berhubungan dengan nilai dari turunannya. Kita lihat lagi model yang lain. Nah, ini pada dasarnya sama kayak tadi, tapi dia tidak menulis dalam bentuk fungsinya ya. Kalau tadi kan ditanyanya f aksen min 1 ya. Ini turunan dari fungsi gx, x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 2 pada x sama dengan min 2. Ini artinya kita mencari g aksen min 2 ya. Jadi setelah kita turunkan si fungsi gx-nya, kita substitusi nilai x-nya min 2. Nah, untuk turunnya sendiri, kita sekarang langsung aja ini. Berarti g aksen x-nya sama dengan 4x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 kurang 6x pangkat 1 tambah 0, nggak usah ditulis.
Nah, dia mintanya G aksen min 2, berarti G aksen min 2 sama dengan 4 kali min 2 pangkat 3 kurang 6 kali min 2 pangkat 2 kurang 6 kali min 2. Jadi dia menjadi min 2 pangkat 3 jadi min 8 kali 4 min 3 2. 4 kali 6 jadi min 24 tambah 12. Berarti ini menjadi min 44. Nah, itu model yang keempat. Kita lihat lagi model lainnya. Nah, sekarang kita perkaya variasinya. Nah, kita mencari variabel ya yang belum diketahui dari fungsinya ya. Misalkan di contoh nomor 5 ini, jika fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah 7 dan f aksen 1 nilainya 7 dan f aksen 2 nilainya 5, maka tentukan a kurang b. Nah, jadi di sini kita udah dikasih tahu nilai dari turunannya ya untuk x-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 2. Berarti di sini kita cari dulu bentuk turunannya. Berarti f aksen x-nya sendiri bentuknya adalah a kali 2, itu jadi 2a x pangkat 1 tambah b kali 1 b x pangkat 0, berarti x yang usah ditulis. Nah, setelah kita dapat si bentuk turunannya, sekarang kita substitusi untuk x yang dimaksud ya. Untuk f aksen 1, berarti bentuknya menjadi x-nya diganti 1, 2a kali 1 jadi 2a ditambah b sama dengan 7. Sementara untuk f aksen 2, berarti dia menjadi 2 kali a kali 2 jadi 4a tambah b sama dengan 5. Ini kita eliminasi aja karena kita mau mencari A dan B-nya. Kita kurangi aja ya. 2A kurang 4A jadi min 2A, B-nya habis. 7 kurang 5, 2. Dari sini kita berarti dapat nilai A-nya adalah min 1. Setelah ketemu A min 1, kita substitusi aja ke salah satunya. Ke yang gampang aja di atas ya. Ke yang atas aja. Kita substitusinya. Berarti 2A-nya jadi 2A-nya berarti jadi min 2. Min 2 tambah B sama dengan 7. Tidak, sini kita dapat si B-nya itu adalah 9 ya. Nah, dia mintanya A kurang B. Berarti bisa kita hitung A kurang B-nya adalah min 1 min 9 sama dengan min 10. Nah, itu bentuk mencari variabel di fungsi sebelum turunannya ya. Kita lihat lagi model lainnya. Nah, contoh ke-6 ini, nah di sini bentuknya bentuk akar. Jadi di sini kita perlu ingat dulu ya, bentuk akar ini usahakan diubah ke bentuk pangkat ya. Nah, di bentuk eksponen kita tahu ya kalau bentuk akar itu artinya adalah pangkatnya pangkat setengah kalau dia dalam bentuk perpangkatan. Sementara kalau ada angka di tanda akarnya, misalkan ini M, akar pangkat M dari X pangkat N, nanti dia kita ubah menjadi X pangkat N per M. Dan kalau bentuk pecahan berarti pangkatnya pangkat negatif ya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan, ini tuh berarti sama dengan Y. Ini belum kita turunin ya, masih kita sesuaikan bentuk fungsinya biar bentuk perpangkatan aja. Jadi 2X pangkat akar X berarti pangkat setengah kurang 4X pangkat 2 per 3 kurang 6 kali ini 1 per berarti pangkat negatif akar X berarti pangkat negatif setengah min 3. Nah, setelah dalam bentuk perpangkatan ini lebih mudah nuruninnya karena patokan kita adalah si pangkatnya ya. Jadi di sini kita turunin berarti dia jadi Y aksen sama dengan, nah ini pangkatnya turun jadi 2 kali setengah, kita tulis lagi proses per proses. X setengah kurang 1 pangkatnya kurang 4 kali 2 per 3
X pangkat 2/3-nya kita kurangi 1. Min 6 kali min setengah. X pangkat min setengahnya kita kurangi 1. Kurang, ini konstanta, kita turun berarti jadi 0. Kalau kita hitung berarti dia jadi 2 kali setengah jadi 1. X pangkat setengah kurang 1 jadi min setengah. 4 kali 2/3 berarti jadi min 8/3. X pangkat 2/3 kurang 1 jadi min 1/3. Min ketemu min jadi plus, 6 kali setengah jadi 3. X pangkat min 3/2. Nah, sampai di sini proses penurunan sebenarnya kita udah beres ya. Paling kita rapihin untuk pangkat negatif. Kita balikin lagi ke bentuk pangkat negatif, itu berarti bentuk pecahan. Jadi dia jadi 1 per X pangkat setengah kurang 8 per 3X pangkat 1/3 ditambah 3 per X pangkat 3/2. Nah, kalau perlu diubah ke bentuk akar, kita ubah bentuknya menjadi bentuk akar, berarti jadi 1 per X pangkat setengah itu jadi akar X kurang 8 per 3. Nah, ini X pangkat 1/3, berarti dia akar pangkat 3 dari X pangkat 1. Ditambah ini 3 per, berarti ini akar pangkat 2 dari X pangkat 3, atau ini juga boleh kita tulis bentuknya menjadi X akar X ya. Nah, itu bentuk turunan dari fungsi yang bentuknya akar. Jadi bisa lebih sederhana kalau kita ubah bentuk akarnya jadi bentuk pangkat pecahan. Itu untuk contoh nomor 6, kita lihat lagi contoh lainnya. Nah, sekarang gimana kalau bentuknya fungsi ada dalam tanda kurung lalu ada pangkat lagi ya. Nah, contohnya kayak gini. Diketahui fungsi hx sama dengan 2x kurang 3 pangkat 2, tentukan h aksen x. Untuk rumus dasar turunnya sendiri itu bisa kita turunin kalau dia bentuknya x pangkat ya, yang dituruninnya sesuai dengan variabel x-nya ya. Nah, kalau bentuknya bukan tidak langsung x pangkat, jadi kayak gini, ada fungsinya lagi. Kalau pangkat 2 itu pada dasarnya masih bisa kita kali pelangi ya. Tapi kalau pangkatnya lebih dari 2, 3 juga mungkin udah males ngali pelanginya. Nah, nanti akan ada bahasan sendiri untuk proses penurunannya. Tapi kalau pangkat 2 mungkin masih bisa kita lakukan kali pelangi. Jadi kita ubah dulu bentuk hx-nya ya, ini belum kita turunin, tapi kita sesuaikan dulu bentuknya fungsi aljabarnya ya, biar dijabarkan bentuk hx-nya ini. Kalau kita lakukan kali pelangi berarti jadi 4x pangkat 2 kurang 6x kurang 6x lagi tambah 9, atau ini berarti dia menjadi 4x pangkat 2 kurang 12x tambah 9. Nah, ini hx-nya ya, fungsi hx-nya setelah kita jabarkan, berarti h aksennya atau turunannya itu adalah, langsung aja kita turunin, 4 kali 2, 8, x pangkat 1 kurang 12, x pangkat 0. Nggak ditulis lagi x-nya. Nah, berarti turunan dari 2x min 3 pangkat 2 itu adalah 8x min 12. Atau kalau mau disederhanain lagi, kita bisa keluarin angka 4 ya. Kita distributif, 4-nya di kurungnya ada 2x kurang 3. Nah, untuk proses lainnya sendiri nanti akan kita bahas di video berikutnya setelah kita cukup menguasai rumus dasar turunan ini ya. Kita lihat nomor lainnya, nomor 8. Nah, di sini kita di nomor 8 ada fungsi fx, yaitu x pangkat 2 kurang ax ditambah 2. Tentukan limit h menuju 0 dari f2 dikurang f2 ditambah h dibagi h. Nilainya min 1. Berarti kita di sini tentukan a ya. Tentukan a, si variabel a ini.
Tentukan A jika limit H menuju 0 dari F2 dikurang F2 tambah H per H itu nilainya min 1. Nah, tadi kita udah bahas di awal kalau bentuk limit H menuju 0 ini itu artinya adalah turunan ya, tapi polanya adalah limit H menuju 0 bentuknya harus Fx ditambah H dikurang Fx dibagi H. Nah, ini baru dia adalah F aksen ya. F aksen. Nah, sementara ini sekilas tidak sama persis dengan bentuk patokan dari definisi limitnya. Jadi kita arahin dulu ini agar terlihat lebih sesuai dengan definisi limitnya ya. Ini bisa kita susun bentuknya, berarti ini tuh sama dengan limit H menuju 0 dari min F2 ditambah H ditambah F2 per H sama dengan min 1. Nah, ini minnya kita distributif atau kita keluarin dari limit, berarti dia jadi min limit H menuju 0 dari F2 dikurang tambah H dikurang F2 dibagi H. Nah, ini baru sesuai dengan si format definisi limitnya sendiri ya. Bentuknya F2 tambah H kurang F2. Kalau di definisinya itu Fx ya. Berarti kalau x-nya kita ganti 2, berarti di sini di ruas kanannya ini adalah F aksen 2. Ini sama-sama ada min di ruas kiri dan kanan, jadi bisa kita coret. F2 ditambah H min F2 per H itu sebenarnya adalah F aksen 2. Sama dengan minnya udah kita ilangin, berarti F aksen 2-nya sama dengan 1 ya. Nah, F aksen 2 berarti ini sama dengan Fx-nya kita turunin dulu, kita peroleh F aksennya sendiri. Kalau masih bentuk F aksen X, itu adalah 2X min A. Nah, kalau dia mintanya F aksen 2, berarti F aksen 2 itu sama dengan 2 kali 2, 4 kurang A ya. Jadi F aksen 2-nya adalah 4 kurang A. Dari sini kita peroleh, berarti 4 kurang A nilainya sama dengan 1. Berarti kita peroleh di sini nilai A-nya adalah 3. Nah, itu untuk contoh ke-8. Jadi kita harus ingat bentuk limit H menuju 0 dari Fx tambah H dikurang Fx per H itu bentuk lain dari F aksen X ya, atau bentuk dasar dari turunan aljabar. Itu nomor 8. Kita coba lihat lagi untuk nomor berikutnya, nomor 9. Nah, di nomor 9 mirip kayak tadi. Di sini kita punya Gx ya, Gx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 3. Tentukan limit dari P menuju 0, Gx tambah 2P kurang Gx. Nah, tadi kita udah ingetin lagi kalau limit H menuju 0, limit H menuju 0 dari Fx ditambah H dikurang Fx itu adalah bentuk dasar dari F aksen ya. Ini adalah F aksen. Nah, di sini perhatian kita itu di dalam kurung yang pertama ya, itu X tambah H itu harus sama dengan yang bawah, juga harus H. Kalau di sini pakai variabel P, tapi di sini bedanya ini adalah 2P ya, sementara di bawahnya P. Jadi ini kita harus sesuaiin dulu, baru sama persis. Jadi ini biar sama, berarti yang bawah ini harus kita kali 2. Kalau bawahnya dikali 2, berarti atas limitnya juga harus dikali 2 ya. Berarti ini sama dengan 2 per 2. Kita lihatin prosesnya. Limit P menuju 0 dari Gx ditambah 2P dikurang Gx dibagi P. Nah, ini 2 yang penyebutnya bisa kita kaliin ke P yang penyebut. Jadinya 2 dikali limit P menuju 0 dari Gx ditambah 2P dikurang Gx per P per 2P ya. Karena 2-nya udah kita kali. Nah, ini baru sama persis. Ini X tambah 2P, di bawahnya juga 2P. Ini limitnya sebenarnya juga bisa kita kali 2 ya, tapi biar sama persis semuanya. Jadi 2P
2P berarti kanannya juga harus dikali 2, 2 kali 0, tapi tetap aja nilainya 0 ya. Jadi 2 kali 0 itu 0. Nah, kalau ini udah sama persis, jadi itu artinya Gx tambah 2P dikurang Gx per 2P itu adalah turunan dari Gx ya. Jadi ini sama dengan 2 dikali yang ini itu adalah sama dengan G aksen X. Bukan G aksen 2X atau 2P ya. Ini tetap aja mengacu ke bentuk si fungsi ini. Kalau Gx jadi dia G aksen X. Nah, untuk G aksennya sendiri berarti tinggal kita turunin. Kita udah punya ini Gx-nya. Jadi kalau kita turunin dia menjadi 4x pangkat 1 tambah 5. Kalau kita kaliin atau dibiarin juga nggak masalah ya. Berarti nilai dari limit P menuju 0 dari Gx tambah 2P kurang Gx per P itu adalah 2 dikali 4x tambah 5. Nah, itu contoh yang ke-9. Kita lihat lagi contoh yang lainnya kalau masih ada. Nah, di sini agak sedikit lebih kompleks ya untuk contoh yang ke-10. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 kurang 3x tambah 1 jika turunan fungsi f(x) memotong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0 maka x1 kuadrat tambah x2 kuadrat adalah. Nah, di sini sebenarnya konsep turunan kita padu padankan dengan topik lainnya yaitu titik potong di sumbu x. Titik potong di sumbu x itu artinya y-nya sama dengan 0. Tapi turunan ya, berarti ini itu artinya si y aksennya sama dengan 0. Karena turunan fungsi f(x) memotong sumbu x. Untuk turunannya sendiri, berarti itu y aksen atau f aksen x. Jadi turunan dari 1/3 kali 3 jadi 1, x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 1 kurang 3 tambah 0. Nah, turunannya ini berarti ini ya, x kuadrat tambah 2x kurang 3. Lalu dia minta ini memotong sumbu x. Memotong sumbu x-nya artinya nilai y aksennya itu adalah 0 ya. Memotong sumbu x. Berarti karena di sini yang memotong sumbu x-nya adalah si turunannya, berarti si aksennya itu sama dengan 0. Atau y aksennya ini bentuknya x kuadrat tambah 2x min 3, jadinya x kuadrat tambah 2x min 3 sama dengan 0. Nah, di sini kalau bisa difaktorin, kita bisa faktorin aja, tapi kalau ternyata nggak bisa difaktorin, kita bisa pakai rumus jumlah dan kali akar ya. Kita pakai aja langsung jumlah rumus jumlah dan hasil kali akar. Hasil kali akar ya. Kali akar. Dimana kita tahu untuk jumlahnya sendiri x1 tambah x2 itu adalah min b per a. Dan x1 kali x2-nya sendiri itu adalah c per a. A itu koefisien x kuadrat, nanti di sini A-nya 1. B itu koefisien x, B-nya 2, dan C-nya adalah min 3 ya. Tapi pertanyaannya adalah x1 kuadrat, tapi dia mintanya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, ini kita harus hafal sedikit rumusnya. Untuk x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, itu rumusnya adalah x1 tambah x2 yang dikuadratin, dikurang 2 kali x1 x2. Nah, tinggal kita masukin x1 tambah x2 itu adalah min b per a. Min b per a kuadrat dikurang 2 kali c per a. Kalau kita masukin angka-angkanya, min b, b-nya 2 ya. Berarti jadi min 2 per 1 kuadrat dikurang 2 kali c-nya min 3 per 1. Min 2 kuadrat jadi 4 tambah 2 min kali min jadi plus 2 kali 3 jadi 6. Jadi 4 tambah 6 berarti nilai dari x1 kuadrat tambah x2 kuadratnya adalah 10 ya. Nah, itu untuk contoh ini yang lebih kompleks ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas dulu untuk
pengenalan turunan aljabar ini. Jadi untuk dasarnya sendiri ini harus dikuasai karena uh, topik-topik berikutnya pasti akan membutuhkan rumus dasarnya ini. Kalau bisa udah langsung mahir aja melakukan proses turunannya, nggak perlu ditulis si tahapannya ya. Jadi kayak sepertiga X pangkat 3 itu kita udah bisa langsung menulis turunannya adalah X pangkat 2. Jadi nggak usah lagi ditulis jadi sepertiga kali 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Nah, proses ininya nggak usah ditulis. Kalau bisa langsung itu akan lebih bagus. Nah, itu aja mungkin untuk video kali ini di materi kita yang baru, turunan aljabar. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.